Ketika lo ngobrol dan lo bicara itu ngerasa bingung dengan apa yang lo bicarakan, ada penjelasan secara science communication terhadap hal ini, dan ada beberapa hal yang biasanya lo lakukan secara nggak sadar dan kayaknya bikin lo bicara jadinya nggak paham-paham apa yang lo bicarakan. Nah, untuk membahas kebiasaan-kebiasaan ini, kita bakal bedah video ini menjadi beberapa chapter. Chapter yang pertama adalah ketidakjelasan pemikiran. Yang kedua, kita bakal bahas mengenai halangan dalam komunikasi. Yang ketiga, kita bakal bahas untuk bagian menyampaikan perkataan dengan terstruktur. Dan yang keempat, kita bakal bahas dengan clarifying message. Oke, sebelumnya, dalam berkomunikasi, kita harus melihat secara filsafatnya komunikasi atau akar dari komunikasi itu sendiri. Gue sering bahas dan gue sering muter ini juga, konsep ini dalam 3 Hour Communication, kursus gue yang sering di kursus gue, bahwa komunikasi merupakan hasil dari akar konsep kualitas pemikiran lo. Jadi ketika lo berbicara dengan lo bicara, sebenarnya yang terjadi adalah itu ada 2 otak yang sedang berbicara, ada 2 pemikiran yang sedang berbicara. Oke, jadi apa yang gue maksudin dengan konsep itu? Ketika pikiran lo berpikir sebuah konsep abstrak, konsep abstrak ini nantinya bakal diubah menjadi konsep yang lumayan konkret, menjadi sebuah struktur bicara dalam pikiran lo. Oke. Struktur bicara itu bakal disampaikan kepada lawan bicara dengan cara melalui kata-kata atau melalui mulut lo. Oke, jadi nggak mungkin struktur bicara itu bisa didapatkan poinnya kalau lawan bicara itu nggak tahu nih ibaratnya kata-kata apa yang lo gunakan untuk menggambarkan struktur bicara itu. Secara simpel lagi nih, kan sangat amat tidak mungkin lawan bicara itu bisa paham apa yang lo pikirin kalau lo nggak ngomong kepada lawan bicara apa yang lo pikirin. Nah, itu ibaratnya hal yang harus diperhatikan gitu kan. Jadi dari sini kita harus memperhatikan konsep bahwa dari hal tersebut, sebelum lo mulai berkata-kata, ada yang kita sebut sebagai struktur bicara. Sebelum lo mulai menciptakan struktur bicara, ada yang namanya konsep abstrak ide pemikiran lo. Oke, jadi ada 3 poinnya. Oke. Nah, kadang dalam pembicaraan, kalau pembicaraan lo itu nggak jelas, nggak mudah dimengerti, nggak terstruktur, itu biasanya karena ada error atau ada kecacatan dalam 3 proses tersebut. Entah di bagian kata-kata, entah di bagian struktur bicara, atau mungkin dalam pikiran lo yang nggak bisa menghasilkan sebuah ide yang abstrak dan relevan dengan topik yang lagi lo bicarakan. Contoh, misalkan lo lagi ngobrol sama gue, dan kita lagi ngomongin tentang digital marketing. Kayak lo bilang ke gue bahwa, Bang Jason, kayaknya IG tuh lebih baik deh daripada YouTube sebagai social media marketing. Well, dari sini ada sebuah hal yang bisa gue pikirin. Banyak yang bisa gue pikirin, apa aja hal-hal relevan dengan pemikiran atau topik yang gue bicarakan. Apa aja, misalkan let's say, IG relevan dengan selebgram, IG relevan dengan misalkan YouTube, Twitter, TikTok. Jadi biasanya ketika kita membicarakan suatu topik, maka topik-topik familiar yang berkaitan dengan topik tersebut itu juga bakal muncul. Nah, kalau misalkan pikiran kita itu juga gagal dalam proses tersebut, menghasilkan topik-topik yang relevan dengan topik tersebut, itu biasanya lo bakal bingung harus ngomong apa. Oke, nah ini gimana caranya Bang solusinya kalau kayak gitu? Solusinya simpel, maka kalau misalkan lo nggak tahu harus ngomong apa, maka lo harus banyak baca, banyak mendengarkan, banyak belajar sebuah konsep yang ada dalam dunia ini. Baik dari filsafat, finance, religi, news, segala macam, spiritual, konsep ekonomi, konsep filsafat, konsep hukum. Jadi lo pelajarin sebanyak mungkin hal yang ada di dunia ini, sehingga ketika lo berbicara dengan lawan bicara siapapun itu ya kan, baik di konsep finance, di konsep hukum, di konsep apa, itu bisa muncul dari pikiran lo topik-topik serupa dengan topik yang jadi pembicaraan. Oke, kunci yang utama adalah belajar. Yang kedua adalah dari struktur bicara. Struktur bicara, gimana cara lo bisa melatih struktur bicara lo? Pada umumnya, struktur bicara itu kan terdiri dari pernyataan utama, pernyataan pendukung, dan rangkuman. Ini doang. Tapi kadang dari kita semua nggak membiasakan untuk berbicara dengan ini, struktur ini. Jadi kadang kita kalau berbicara tuh muter-muter, karena apa? Karena kita sering ganti-ganti topik. Pernyataan utama itu bisa ada 5 kali diulangin. Jadi pernyataan utama itu kan pasti satu topik doang. Misalkan gue bilang bahwa gue setuju bahwa YouTube merupakan social media platform terbaik.
yang ada di social media marketing. Kadang kayak misalkan gue tambahin lagi misalkan, tapi enggak deh, Twitter yang the best ya kalau kata gue. Oh, tapi TikTok juga lumayan oke loh. Nah itu kan ada 3 pernyataan inti. Jadi ketika lo berbicara, pastikan lo hanya menggunakan 1 pernyataan inti. Oke. Yang kedua, pernyataan inti lo juga harus didukung oleh pernyataan pendukung. Atau apa yang memperkuat argumen dari pernyataan inti lo. Ya ini penting banget nih, penting banget pernyataan pendukung ini. Kenapa? Karena dalam retorika pun ada sebuah konsep yang namanya logos, atau di mana kita mendukung pernyataan kita, perkataan kita, argumen kita dengan ilmu. Ilmu ini macam-macam. Ada yang dari data, ada yang dari cerita, atau dari data eksternal misalkan. Dari misalkan, gue bilang bahwa YouTube merupakan platform terbaik dalam social media marketing. Gue bisa mendukung dengan bilang bahwa, penjualan produk gue juga ke up 30% semenjak gue menggunakan YouTube. Nah itu data dari gue pribadi. Jadi ketika lo berbicara, pastikan selalu menggunakan pernyataan inti, pernyataan pendukung, atau apa yang bikin pernyataan utama lo lebih kuat gitu secara bobot kualitas. Dan yang ketiga adalah rangkuman. Nah itu untuk ketidakjelasan pemikiran. Jadi ketika lo pengen berbicara lebih jelas, pastikan lo memiliki kejelasan pemikiran terlebih dahulu. Ya terutama yang satu, banyak belajar, banyak tahu banyak topik. Dan yang kedua adalah pastikan struktur bicara lo tuh jelas. Jadi nggak ada kayak lo tuh miss di bagian pernyataan pendukung atau mungkin lo muter-muter karena kebanyakan pernyataan inti, dan lo juga nggak bingung untuk kata-kata apa yang akan lo gunakan. Kayak untuk bagian kosakata yang di proses ketiga. Ini bakal datang natural ketika lo sering baca buku. Makanya gue bilang untuk lo bisa pandai berkomunikasi, first atau yang pertama lo harus bisa pandai baca buku. Menyerap informasi yang lo dapatkan dari sebuah buku. Itu salah satu esensi utama untuk lo bisa menjadi seorang komunikator yang baik. Oke. Yang kedua adalah halangan dalam komunikasi. Halangan dalam komunikasi ini berbagai macam bentuknya, tapi yang paling fatal banget, yang utama yang bakal kita bahas dalam video kali ini adalah ketidakfokusan. Jadi ketika lo berbicara dengan non-bicara, ada sebuah kondisi di mana kadang kita nggak fokus dengan non-bicara. Ini yang bikin kita kadang jadinya terdistract, entah misalnya ada orang lewat, terus kita kayak gugup, kita nggak nyaman di publik, ada orang lewat, kita jadi ngeliatin juga. Iya bro, jadi kita di situ ada barang jatuh, lo langsung lihat aja apa segala macam. Jadi itu faktor eksternal. Ya. Sekarang dalam berbicara, lo harus membayangkan dan memvisualisasikan bahwa orang yang lagi berbicara di depan lo hanyalah satu-satunya orang yang ada di ruangan tersebut. Oke. Apapun yang terjadi di luar lo dan si lawan bicara, itu jangan lo hiraukan sama sekali. Lo fokus kepada dia, berbicara kepada dia, mendengarkan dia, dan kalau lo harus berbicara pun, tolong sampaikan argumen lo tanpa terdistract sama hal-hal di luar lo dan lawan bicara. Oke. Bayangkan hanya ada dia, satu-satunya orang yang ada di ruangan tersebut. Oke, itu untuk menjaga fokus lo dengan bicara. Itu cukup simpel, halangan dalam komunikasi, dan jangan juga kebanyakan menggunakan kata pengisi seperti kata kayak gitu. Jadi hindari Kalau memang lo butuh waktu buat mikir, diam dulu baru lo jawab. Oke. Yang ketiga adalah menyampaikan perkataan lo dengan sebuah struktur. Nah, ini sama dengan poin yang pertama. Itu adalah ketika lo berbicara, pastikan menggunakan struktur bicara seperti kata utama, pernyataan pendukung, dan kesimpulan. Tapi terkadang di chapter yang ketiga ini kita juga bakal menggunakan konsep yang lebih versatile atau lebih relatif lah sebutannya. Jadi kita nggak mutlak aturannya. Karena gini, ketika lo berbicara, terkadang kita nggak tahu nih, kira-kira yang kita perlukan ini berbicara itu secara pernyataan utamanya kah, pendukungnya dan argumen kah, tiga-tiganya kah, atau cuma satu doang kah, atau mungkin cuma pernyataan pendukung doang kah? Gimana caranya bang? Kayak misalnya gue ngobrol doang nih sama teman gue, kan nggak mungkin bang seformal itu. Gimana caranya gue bisa paham, gue bisa berbicara dengan jelas bang dengan teman gue? Well, ketika lo berbicara, pastikan lo punya topik dan subtopik. Udah, itu doang. Gak perlu ada utama pendukung. Again, ini kalau berbicara dalam konteks pertemanan misalkan. Let's say misalkan lo ngobrol sama teman dan dia nanya nih, bro, kalau kata lo parfum ini wangi gak sih? Wanginya kalau menurut lo kayak gimana rasanya? Daripada lo bingung ngomongnya, kayak ini wangi deh. Oke, topiknya apa? Topiknya parfum. Lo bilang bahwa satu, lo wangi, menurut lo wangi atau enggak? Oh wangi bang. Kalau menurut gue sih wangi sih bro. Kenapa? Wanginya kayak gimana? Apa yang ada dalam pikiran lo? Subtopiknya. Nah, ini subtopik nih. Subtopik dari topik parfum lo tuh wangi. Contoh, misalkan subtopik ini bisa bersifat kayak wangi sih bro, karena wangi sih bro, kelihatannya kayak
cowok yang malam hari pakai kemeja biru, klimis, rambutnya rapi, kehidupannya juga udah enak, kayaknya gajinya juga udah oke, dan udah mapan lah kayaknya. Nah itu sih yang ada di gambaran gue. Nah itu jadi lo berbicara dengan jelas, kejelasan bahwa parfumnya ini wangi dan kayak gini lo gambarnya. Jadi ada topik dan subtopik. Kayak subtopik merupakan topik yang lebih mendetail dalam sebuah topik yang lebih besar. Biasanya ketika lo berbicara, gunakan topik besar dulu. Kalau misalnya kita ngomong filsafat, bicarakan filsafat dulu, baru subtopik ya. Misalkan, let's say, Fyodor Dostoyevsky, misalkan. Gue bisa bilang bahwa filsafat itu penting dalam membimbing kehidupan, dan salah satu filsuf yang gue suka banget itu adalah Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky. Dan kenapa? Karena dalam bukunya Crime and Punishment, nah itu kan jelas. Tapi kalau misalnya gue bilang dalam bukunya Crime and Punishment, Fyodor Dostoyevsky itu keren banget menurut gue pribadi filsafatnya. Filsafat itu kan salah satu moral bagi manusia yang membimbing kehidupan manusia. Itu kan jadinya rancu. Karena lo dari narrow topik menuju bigger topik. Nah makanya ketika kita berbicara, pastikan berbicara dalam topik yang lebih besar dulu, baru masuk ke topik yang lebih kecil. Ini adalah konsep topik dan subtopik. Sekarang yang berikutnya adalah chapter dari clarifying message. Nah ini gue sering ulang-ulang dalam 3-hour communication. Bagian dari encoding, decoding, komunikator, dan komunikan. Pada dasarnya, ketika lo berbicara, lawan bicara itu sangat tidak mungkin mendapatkan 100% pesan yang pengen lo sampaikan. Karena lo bisa cek lagi di 3-hour communication, itu panjang banget videonya. Singkat cerita, komunikasi itu kan cuma dari kata-kata doang. Gaya verbal gue nih, ya kan? Gaya verbal gue menurut kata-kata gue itu bisa mencerminkan apa yang pengen gue sampaikan. Dari kata-kata, tulisan, atau apapun itu. Dan non-verbal. Gerakan tangan gue, gestur muka gue, gestur bibir gue gitu kan, itu kan small gesture sebutannya. Dan ada juga misalkan let's say body language gue, semuanya itu bahkan artefak yang gue pakai, baju-baju gue itu semua memberikan pesan. Nah, sangat sulit banget lawan bicara memahami 100% pesan yang pengen lo sampaikan. Makanya kita perlu menjelaskan ulang atau menanyakan ulang, kira-kira jelas gak yang gue sampaikan. Ketika misalnya kita lagi meeting, pastikan lo punya kebiasaan. Setelah lo 20 menit going, misalkan berkomunikasi, menyampaikan ide-ide lo dan saling bertukar pikiran dengan bicara, pastikan lo melihat kira-kira lawan bicara dan lo tuh lagi ada di satu lembar pembicaraan yang sama, pemikiran yang sama gak? Dengan cara memastikan ulang pemahaman mereka akan topik yang lagi lo jelaskan atau bicarakan. Contoh misalkan gue bilang, kalau lo sendiri gimana bro? Lo lumayan oke gak dengan konsep YouTube sebagai platform sosial media terbaik yang gue sampaikan tadi? Nah itu gue menjelaskan ulang. Jadi gue nanya ulang opini dia tentang apa yang gue sampaikan tadi. Oke. Lo berbicara, lo menyampaikan argumen lo. Setelah ngobrol panjang lebar, di akhir lo nanya ke lawan bicara tentang argumen lo. Ini akan memaksa otak mereka dari yang awalnya pasif menjadi aktif, berusaha memahami pesan yang lo sampaikan. Oke. Again, bagi lo yang pengen belajar lebih lanjut tentang ilmu komunikasi, pengen bisa lancar berkomunikasi tanpa rasa gugup, gegap, belibet hanya dalam 30 hari doang, menguasai skill-skill komunikasi seperti persuasi komunikasi, retorika, berargumen, mematahkan argumen lawan, bikin lo bicara bilang iya ke apapun yang lo bicarakan, lo bisa cek 3-hour communication. Udah banyak banget teman-teman kita yang berubah drastis skill komunikasinya semenjak nerapin materi yang mereka pelajari dalam 3-hour communication. Kalau lo pengen cek, bisa cek di Google atau di pin komentar di bawah. Bye-bye.